Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, ada 10 soal yang akan kita bahas. 10 soal ini saya pilihkan untuk kalian yang ingin memahami lebih dalam tentang teorema Pythagoras. Nah, untuk awalan ini saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu apa sih yang dinamakan dengan teorema Pythagoras. Jadi, kalau misalkan ada satu buah segitiga, ya segitiga siku-siku gitu ya. Nah, misalkan di sini dia siku-siku, nah, kemudian di sini ada A, B, C. Nah, biasanya sudut A ini di depannya kan bisa kita lambangkan sebagai A kecil, ini C kecil, kemudian ini B kecil. Jadi yang dimaksud dengan teorema Pythagoras yaitu kuadrat panjang dari hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat dari dua panjang sisi lainnya. Jadi sisi terpanjang ini ketika dikuadratkan itu nilainya sama aja dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jadi dengan kata lain C kuadrat ya, C kuadrat ini C adalah sisi yang terpanjang, itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah konsep dari Pythagoras, di mana C ini adalah sisi terpanjang. C sisi terpanjang, sedangkan A sama B itu adalah sisi yang lainnya, gitu ya. Jadi nanti kalau kita mau mencari A ya tinggal nanti B-nya ini pindah ruas. Nah, oke, untuk memahaminya langsung aja kita aplikasikan ke soal. Di sini ada soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga ABC, siku-siku di C, di mana panjang AC itu 12 cm dan AB adalah 15 cm. Maka yang ditanyakan adalah berapakah panjang BC. Ya, untuk mencari panjang BC itu kan tadi menurut teorema Pythagoras bahwa sisi terpanjang ini merupakan jumlah dari sisi yang lainnya. Ya kan? Maka kalau misalkan kita tulis ke dalam rumus, sisi terpanjang kan AB ya. Jadi AB kuadrat itu nilainya sama aja dengan sisi yang lainnya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Jadi AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Ya kan? CB atau BC sama aja ya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah BC atau CB berarti AC-nya ini pindah ruas. Ya, jadi AB kuadrat dikurangi AC kuadrat sama dengan CB kuadrat. Nah, jadi asal mulanya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kemudian tinggal kita masukkan aja AB kuadrat, AB-nya kan 15 ya, jadi 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan CB kuadrat. Nah, ini tinggal kita hitung aja. 15 kalau dikuadratin itu 225 dikurangi 144 ya kan. 12 kalau dikuadratin itu 144 sama dengan CB kuadrat. Nah, ini tinggal kita kurangin aja. Nah, berarti 225 kalau misalkan kita kurangi sama 144 itu hasilnya berapa? 81 sama dengan CB kuadrat. Nah, karena CB kuadrat 81 berarti CB itu apa? Akar dari 81. Ya kan? Akar 81 yaitu 9. Nah, CB sama BC kan sama ya. Berarti BC yaitu 9. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 2, berikut ini adalah ukuran sisi-sisi dari 4 buah segitiga. Ya, segitiga yang berbentuk segitiga siku-siku ditunjukkan oleh, nah jadi segitiga itu dia kan macamnya ada segitiga siku-siku, ada lansip, ada tumpul ya. Nah, kaitannya apa? Jadi kalau misalkan ada segitiga ABC ya, ABC ini misalkan segitiga sembarang seperti ini dan C-nya ini adalah sisi yang terpanjang, ini A, ini B, maka si segitiga ABC itu kalau kita hubungkan ya dengan menggunakan teorema Pythagoras, C kuadrat itu kan dia diperoleh dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau misalkan C kuadrat itu nilainya sama dengan ini dan dia memenuhi hipotenusa yang Pythagoras tadi ya, maka dia adalah segitiga siku-siku.
siku-siku apabila C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu. Nah, kalau misalkan C kuadrat itu nilainya lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka dia termasuk sudut atau segitiga lancip. Lancip gitu ya. Sedangkan kalau C kuadratnya itu lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka dia tumpul. Nah, jadi untuk mengetahui manakah yang termasuk segitiga siku-siku, maka kita harus mencari hubungan antara ketiga buah sisi ini ya, dimana sisi yang terpanjang itu adalah penjumlahan dari sisi yang lainnya. Nah, untuk soal nomor 1, sisi terpanjangnya kan dia 5 ya, sisi terpanjangnya kan 5. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan kita jumlahkan jadinya kan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, ini kan. Nah, 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 4 kuadrat 16 sama dengan 25. 9 tambah 16 itu 25. Nah, karena 25 sama dengan 25, maka dia siku gitu ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 sama 7, 8, 9. Yang terbesar kan 9 ya, berarti 9 ini dia sebagai C. Jadi 7 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 9 kuadrat gitu. Nah, sekarang kita cari nilainya. 7 dikuadratin itu 49 ditambah 64 sama dengan 9 kuadrat itu 81 gitu ya. Sekarang kita jumlahkan. 49 tambah 64 adalah 113. Ini nilainya apanya 81 nih, ini kan dia tidak sama dengan ya, tidak sama dengan, berarti dia bukan siku-siku. Kalau ditanyakan kalau dia bukan siku-siku berarti dia jenisnya apa? Nah, ini kan dia lebih besar ya, 113 lebih besar dari 81, jadi A plus B nya ini lebih besar daripada C, berarti dia termasuk lancip, segitiga lancip gitu ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga itu 5, 12, 15. Yang terpanjang berarti 15. Nah, kalau kita hitung berarti 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Nah, 5 dikuadratin berapa? 25 tambah 144 tambah 15, kalau dikuadratin itu 225 ya. Nah, udah sekarang tinggal kita jumlahkan aja. 15 ditambah 25 ditambah 144 adalah 169. Nilainya lebih kecil ya, lebih kecil daripada 225. Berarti dia bukan siku-siku. Bukan siku-siku, melainkan apa? Nah, karena dia C-nya ini lebih besar ya, C-nya lebih besar, maka dia tumpul, melainkan segitiga tumpul gitu ya. Berarti nanti tadi jawabannya yang siku-siku baru yang nomor 1 ya, berarti kemungkinan yang nomor 4 karena kan di sini ada 2 ya jawabannya. Berarti jawabannya 1 dan 4 yang D. Nah, untuk pembuktian bisa kalian cek ya untuk latihan. Yang nomor 4 itu kan sisi yang terpanjang 25 ya. Jadi 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Jadinya 49 ditambah 24 itu kalau dikuadratin 576 ya, 576 sama dengan 25 kuadrat itu 625. Nah, 576 tambah 49 itu 625. 625 sama dengan 625. Karena dia sama berarti dia segitiga siku gitu ya. Jawabannya yang D. Nomor 3, pada gambar berikut panjang FL itu 12, F ke L 12, FM sama dengan DE, FM sama dengan DE, DE sama dengan 16. Keliling bangun tersebut adalah, nah yang ditanyakan adalah keliling. Keliling itu adalah jumlah semua sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Misalkan keliling ini kita mulai dari titik E ya. Jadi
ED, keliling itu sama aja dengan sisi ED ditambah DM ditambah ML ditambah LF ditambah FK ditambah KE. Nah, ini adalah keliling dari bangun tersebut. Nah, ED kan di sini udah ada nih. ED ada, DM ada, ML ada, LF ada, FK. FK yang belum ada ya. Kalau EK ada, berarti kita harus mencari dulu FK nih, karena FK belum tahu berapa panjangnya. Nah, FK ini berarti untuk mencari FK berarti kita harus tahu DK. Ya, karena FK itu FK itu diperoleh dari DK dikurangi DF. Ya, DK dikurangi DF. Kita harus cari FK. Ya. FK sama dengan jumlah ini dari D ke K dikurangi DF. Nah, sekarang kita mau mencari D ke K. D ke K itu bisa kita cari menggunakan segitiga DKE. Ya, DKE. Jadi, kalau untuk mencari DK itu sama aja dengan DK kuadrat, itu sama aja dengan, ini kan dia segitiga siku-siku ya, sisi terpanjangnya adalah EK. Ya, jadi EK kuadrat dikurangi ED kuadrat. Itu untuk mencari DK-nya. Nah, sekarang kita cari EK kuadrat. EK kuadrat berarti 20 kuadrat dikurangi ED. ED-nya berapa? ED-nya 16 kuadrat. Jadinya 400 dikurangi 16 dikuadratin itu 256. Sama dengan 144. Ini DK kuadrat. Berarti dengan kata lain DK sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Nah, kalau DK-nya ada berarti FK-nya berapa? FK sama dengan DK dikurangi DF. DK-nya ketemu 12 dikurangi DF-nya itu 8. Jadi 12 kurangi 8 itu 4. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah kelilingnya, ya. Keliling ini tinggal kita masukkan ke sini aja. Berarti keliling sama dengan ED. ED-nya berapa? ED berarti 16 ditambah DM. D ke M 8 ditambah ML 20 ditambah LF 12 ditambah FK. FK-nya tadi ketemu 4 ditambah KE itu 20. Udah tinggal kita jumlahkan aja. Ya, ini 20 tambah 20 ini 40. Ya, 40. Ini tambah ini 20 ya, jadi 60. 60 ini tambah ini 20 jadinya 80. Jawabannya berarti yang B. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga siku-siku di C, ya, ACB, kemudian di sini ada titik B. Diketahui CD itu 8, dari C ke D itu 8. Kemudian A ke D adalah 17. Kemudian berapakah panjang AB? Nah, panjang AB berapa? Nah, di sini diketahui bahwa CD itu nilainya sama dengan BC karena ada tanda seperti ini ya. Jadi BC di sini karena sama dengan dia berarti dia 8. Yang ditanyakan berapakah nilai dari AB? Nah, AB, jadi untuk mencari AB itu sama aja dengan AC dikurangi BC, ya kan? AC dikurangi BC. Ya, BC-nya sudah ada, AC-nya yang belum ada, berarti kita harus mencari si AC. Ya, mencari AC berarti menggunakan segitiga ACD, di mana AC kuadrat itu nilainya sama aja dengan sisi yang terpanjang dikuadratin, AD kuadrat dikurangi sisi yang pendek, CD kuadrat. Gitu. Sama dengan AD kuadrat. AD kuadratnya berapa nih? 17 ya. Jadi 17 kuadrat dikurangi CD kuadrat yaitu 8 kuadrat. Sekarang tinggal kita cari nilainya. Ya, 17 kalau dikuadratin itu berapa? 17 kalau dikuadratin itu
289 dikurangi 8 kuadrat itu 64. Jadi dengan kata lain 289 dikurangi 64 itu adalah 225. Ini AC kuadrat. Jadi dengan kata lain AC sama dengan akar dari 225. Akar dari 225 yaitu 25. Oh maaf, 15 ya. Kalau akar dari 625 baru 25. Nah, sekarang karena AC-nya sudah ketemu, tinggal kita masukkan ke sini untuk mencari si AB-nya. Berarti AB sama dengan AC. AC-nya itu 15 dikurangi BC. BC-nya yaitu 8. 15 kurangi 8 yaitu 7. Jawabannya berarti yang A. Nomor 5, perhatikan gambar trapesium berikut. Ada trapesium ABCD. Kemudian panjang AB di sini 33 cm, DC 25 cm, ini 15 cm. Maka berapakah panjang dari BC? Nah, BC ya. Karena di sini siku-siku berarti kita bisa tarik garis bantuan ya dari sini ke sini. Nah, ini berarti kan dia siku-siku. Anggap aja misalkan di sini adalah O. Gitu ya. Jadi untuk mencari BC ini berarti kan dia segitiga siku-siku nih ya. Ini kan dia panjangnya sama nih, AD sama OC itu sama karena ini 15 cm, ini juga 15 cm. Gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah BC. BC berarti kita peroleh dari BC kuadrat itu nilainya bisa kita buat menggunakan teorema Pythagoras dari segitiga BOC ya. Jadi BC kuadrat sama dengan BO kuadrat ditambah CO kuadrat. CO-nya udah ada, OB-nya udah belum ada ya. OB-nya ini berapa? Nah, OB ini itu kan selisih antara panjang total ini AB dikurangi sama AO. AO-nya udah ada ya. AO-nya itu kan sama aja dengan DC ya. Jadi dengan kata lain OB itu sama aja dengan panjang keseluruhan, berarti panjang AB dikurangi sama AO ya. AO. Nah, AB-nya berapa? AB kan dia panjang total ini 33 cm. Dikurangi sama AO. A ke O itu sama aja dengan D ke C, berarti 25 cm. Nah, 33 dikurangi 25 yaitu 8. Nah, udah tinggal kita masukkan di sini. Berarti BC kuadrat sama dengan BO kuadrat. Nah, BO-nya ini kan dia udah ketemunya 8 nih. 8 ya. Jadi 8 kuadrat ditambah CO itu 15 kuadrat. Jadinya 64 ditambah 225. Jadi sama aja dengan 289. 289 itu adalah BC kuadrat. Nah, jadi untuk mencari si BC tinggal kita akarkan. Akar dari 289 berapa? 17. Itu berarti jawabannya yaitu yang B. Nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Luas daerah dari segi 6 itu adalah, nah kita lihat ini kenapa dia dikatakan sebagai segi 6, karena dia dibatasi oleh 6 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia disebut sebagai segi 6 ya. Nah, ini kalau misalkan kita pecah, ini ada segi 6 ini terdiri dari ini ya, yang pertama ya. Nah, dari persegi sama trapesium ya. Jadi untuk mengetahui luas dari segi 6 itu nanti kita bagi menjadi 2. Jadi kita cari luas persegi sama luas trapesium. Nah, ini untuk mengetahuinya berarti kita karena di sini diketahui 6, berarti ini kita misalkan dulu aja ya. Misalkan di sini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D katakanlah. Karena di sini ketahuan 6, berarti kan dia di sini 6 juga nih. Ini kalau kita bagi seperti ini untuk mengetahui panjang dari si trapesium ya. A, B, C, D, misalkan ini titik E, ini titik F, ini titik G, misalkan seperti ini ya. Jadi luas dari segi 6, bisa dibentuk menjadi dua buah bangun, yaitu luas persegi apa ini, ABC
Oh, ini A, B, C, D, E, F, G, misalkan ini H ya. Nah, berarti luas persegi ABHC. ABCH ditambah luas trapesium. Luas trapesium dari HC DG, gitu ya. Oke, sekarang kita cari satu persatu. Yang pertama yaitu luas persegi. Luas persegi seperti yang kita tahu bahwa luas persegi itu rumusnya sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Karena sisinya 6 berarti ya 6 kuadrat sama dengan 36 cm persegi. Kemudian kita harus mencari luas trapesium. Nah, luas trapesium itu rumusnya apa sih? Rumus trapesium yaitu sisi yang sejajar dijumlahkan. Yang sejajar berarti kan GD sama HC ya. Berarti GD ditambah HC dibagi 2 dikalikan sama tinggi. Nah, ini adalah rumus dari luas trapesium. Jadi sisi yang sejajar atau setengah dari jumlah sisi sejajar dikalikan sama tinggi. Gitu ya. Oke, GD-nya udah ada ya. GD-nya kan dia 24 cm. HC-nya kan berarti dia sama dengan dia, ini 6. Kemudian tingginya, nah tingginya yang belum ada. Tingginya itu kan dia CE, kita harus mencari CE. Nah, karena di sini 6, berarti kan dia di sini juga 6. Ya enggak? 24 dikurangi 6 itu berapa? 24 dikurangi 6 itu 18. 18 kan berarti miliknya ini sama ini ya. 18 dibagi 2 berarti 9. Berarti ini 9, ini 9. Jadi 9 tambah 6 15, 15 tambah 9 24. Jadi totalnya itu 24. Nah, sekarang kita harus mencari CE. Ya, CE itu bisa dibentuk dari segitiga CDE, yaitu CD kuadrat dikurangi DE kuadrat. Jadinya CE itu 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 15 dikuadratin itu 225 dikurangi 81. Berapa tuh? 225 dikurangi 81. 144, betul ya. Jadi 144. Jadi dengan kata lain CE adalah akar dari 144 atau 12. Berarti di sini ketemunya 12. Oke, tinggal kita hitung luas trapesiumnya. GD, G ke D itu kan dia 24 ditambah HC. HC-nya 6 dibagi 2 dikalikan sama tinggi. Tingginya yaitu CE, tingginya yaitu 12. Tinggal kita hitung aja, ini kita coret ya. Jadinya 6. 24 tambah 6 itu 30 dikali 6. 30 kali 6 yaitu 180 cm persegi. Jadi kalau yang ditanyakan luas segi 6 ya, itu dia diperoleh dari luas persegi ditambah luas trapesium, berarti 36 cm persegi ditambah 180 cm persegi, yaitu 216 cm persegi. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga siku-siku ABC, dia berhimpit dengan segitiga siku-siku ACD. Yang ditanyakan di sini berapakah panjang dari sisi BC ya, panjang dari BC. Nah, panjang dari BC, untuk menghitung BC berarti kita butuh AC sama AB. Ya kan? AB-nya ada, AC-nya belum ada. Nah, AC itu adalah salah satu sisi dari segitiga ACD. Dia siku-siku di C. Sisi yang terpanjang adalah AD. Jadi dengan kata lain, AC kuadrat itu bisa diperoleh dari rumus Pythagoras yang ini ya, 17 sama 8 ya. AD kuadrat dikurangi CD kuadrat. Jadinya 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cari aja 17 dikuadratin yaitu 289. Ini kalian harus hafal ya, karena sering keluar di Pythagoras itu kayak misalkan 16 kuadrat, 17 kuadrat, 18 kuadrat, minimal sampai 25 kuadrat harus hafal. Dikurangi 64. Nah, jadinya
289 dikurangi 64 yaitu 225. Ini adalah AC kuadrat. Jadi AC sama dengan akar dari 225. Akar dari 225 yaitu 15. Berarti di sininya 15. Nah, sekarang kita hitung BC-nya. Jadi BC kuadrat itu sama aja dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, AC-nya yaitu 15 kuadrat dikurangi AB 9 kuadrat. Jadinya 225 dikurangi 81. Gitu. 225 dikurangi 81 yaitu 144. Nah, ini baru BC kuadrat. Jadi kalau untuk mencari BC sama aja dengan akar dari 144. Akar dari 144 yaitu 12. Jadi jawabannya yaitu yang D. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah bangun ya, yaitu ABCDE. ABCDE yang ditanyakan adalah luas bangunnya ya. Luas bangun ini berarti terdiri atas dua ruang. Ini kan yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama yaitu segitiga ADE, yang kedua yaitu trapesium ya, trapesium ABCD. Jadi kita harus cari satu-satu luasnya. Yang pertama kita harus cari luas segitiga terlebih dahulu. Luas segitiga dari ADE, luas segitiga itu rumusnya apa sih? Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya kan AD ya, berarti AD kali tinggi. Tingginya ini kan E, misalkan di sini O ya, jadi EO dibagi 2. Nah, AD-nya 16. AD 16 kan di sini sama ya. Berarti dengan kata lain AO ini 8, ini juga 8 karena 8 tambah 8 16. Sekarang EO-nya belum ada, kita harus hitung terlebih dahulu menggunakan teorema Pythagoras. EO kuadrat itu kan EO bisa dicari menggunakan segitiga EOD ya, EOD. Jadinya ED kuadrat dikurangi OD ya, OD kuadrat. Nah, ED kuadrat itu 17 kuadrat dikurangi OD kuadrat itu 8 kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita cari aja. 17 kalau dikuadratin itu 289 dikurangi 64 yaitu 225. Nah, jadi dengan kata lain EO yaitu akar dari 225 yaitu 15. Nah, berarti EO-nya ini 15. Udah, berarti bisa kita hitung ini luas segitiganya. AD kan luas alas ya, berarti AD-nya ini 16 dikalikan EO-nya 15 dibagi 2. Nah, ini bisa dicoret 8. Nah, sekarang tinggal 8 dikalikan 15. 8 kalikan 15 berapa? 120 cm persegi karena dia luas. Nah, sekarang kita harus menghitung luas trapesium ABCD ya. Rumus dari luas trapesium yaitu sisi yang sejajar dijumlahkan. Sejajar kan berarti AB sama DC ya. Jadi AB ditambah DC dibagi 2 ya, sisi yang sejajar dijumlahkan dibagi 2 dikalikan sama tinggi. Tingginya di sini yaitu ini kan dia tinggi ya. Tingginya itu sama aja dengan DA, berarti tingginya itu 16. Jadinya AB-nya itu 20 ditambah DC-nya 12 dibagi 2 dikalikan sama tingginya ini ya sejajar sama dia 16 gitu ya. Ini kita coret aja 8. 20 ditambah 12 itu 32 dikali 8. Nah, ini tinggal kita cari aja 32 dikali sama 8 yaitu 256 cm persegi. Nah, karena yang ditanyakan adalah luas totalnya ya, luas dari ABCDE, maka
sama aja dengan luas segitiga, tadi dapatnya 120 cm, ditambahkan sama luas trapesium 256 cm persegi. Nah, udah ini tinggal kita jumlahkan. Maka hasilnya yaitu 1 tambah 2, 3, 7, 6 cm persegi. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 9, Habel mengamati dua mobil dari puncak menara yang jarak masing-masingnya ke Habel seperti tampak pada gambar berikut. Jadi dia Habel mengamati dua mobil dari puncak menara. Jadi posisinya si Habel di sini ya. Nah, Habel dia di sini. Ini menara, di sini puncaknya. Dia ngamatin di sini ada mobil 1, ini ada mobil 2. Ya. Tinggi menara adalah 12 meter. Berarti dari sini ke sini. Ini 12 meter. Maka berapakah jarak kedua mobil tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah ini ya, M1 M2 gitu ya. Nah, untuk mencari M1 M2 berarti kita harus mencari misalkan ini apa nih, kita misalkan sebagai O gitu aja kali ya. Ya, kita misalkan sebagai O gini aja pusatnya ya. Jadi untuk menghitung M1 M2 atau jarak keduanya ya, M1 M2 berarti kita harus tahu dulu M1O ya. Kita butuh M1O nanti dikurangi sama M2O. Gitu ya. Sekarang kita cari terlebih dahulu yang M1O. M1O ya, M1O ini kan dia segitiga di sini, berarti dia menggunakan rumus Pythagoras yang M1 ke Habel sama H ke O ya. Jadi dengan kata lain M1 ke Habel kuadrat, ini kuadrat ya, untuk mencari M1O ya, dikurangi sama HO, Habel ke O kuadrat. Nah, udah sekarang tinggal kita cari aja. Jadi 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, jadinya 400 dikurangi 144. Berarti 256 ya, betul ya? Berarti 256 ini adalah M1O kuadrat. Jadi dengan kata lain mobil 1 ke O itu sama aja dengan akar dari 256. Akar dari 256 yaitu 16 meter ya. Jadi M1 ke O dari sini ke sini ini udah ketahuan 16 meter. Nah, sekarang kita cari M2O ya. M2O kuadrat itu bisa diperoleh dari M2H, M2 ke Habel dikurangi sama tinggi menara yaitu H ke O kuadrat. Nah, M2H ini kan dia 13 ya, 13 kuadrat dikurangi sama HO kuadrat, HO-nya 12 kuadrat. Jadi 169 dikurangi 144. Berapa nih? Berarti 25, betul ya? Berarti dengan kata lain M2O itu sama aja dengan akar dari 25 yaitu 5 ya. Jadi M2O di sini ketemu 5, totalnya ketemu 16. Jadi dengan kata lain jarak mobil 1 ke mobil 2, M1 M2 itu sama aja dengan M1O dikurangi M2O. Ya, jadi jarak dari M1 ke M2 ini M1 ke O dikurangi M2 ke O. M1 ke O tadi ketemunya 16 dikurangi M2 ke O ketemunya 5. 16 dikurangi 5 yaitu 11 ya. 11 meter gitu jawabannya, yaitu yang C. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Di sini ada ABCD adalah jajaran genjang dengan panjang CD adalah 7 cm. Jadi ABCD ini adalah jajaran genjang dengan panjang CD 7. C ke D, CD ini ya 7. Kemudian AD adalah 25. Dan AE sama dengan 22. A ke E dari sini ke sini ini adalah 22. Maka berapakah panjang CE? CE ya. Nah, CE ini dia di sini ada segitiga CEB ya. Jadi bisa kita gunakan rumus Pythagoras. Jadi untuk menghitung CE
CE kuadrat itu diperoleh dari BC kuadrat dikurangi BE kuadrat. Gitu ya. Nah, BC kuadrat, BC ini kan dia sejajar sama AD. Kalau A ke D 25, berarti BC ini juga 25. Sekarang kita cari BE-nya ya. Nah, dari A ke E, AE kan 22. Sedangkan AB ini sejajar dengan DC, berarti di sini 7. Jadi kita bisa menghitung nilai dari BE. Jadi dengan kata lain, BE itu sama aja dengan AE dikurangi AB ya. Panjang total dari A ke E dikurangi AB. A ke E itu 22 dikurangi A ke B itu 7. Berarti B ke E itu 15. Ya, jadi di sini ketemunya 15. Nah, udah tinggal masukkan ke sini. CE kuadrat itu sama dengan BC kuadrat dikurangi BE kuadrat. Jadinya 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 25 kalau dikuadratin itu 625 dikurangi 15 kalau dikuadratin 225, jadi sama dengan 400. 400 itu adalah CE kuadrat. Jadi dengan kata lain CE sama dengan akar dari 400. Akar dari 400 itu berapa? 20 gitu. Jadi jawabannya yaitu yang B. Nah, oke, itu tadi 10 soal tentang teorema Pythagoras. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.